Kita tengok nanti kalau tak lepas Piala Dunia mesti beratus juta alasan. Biasalah Konoha. Tengoklah itu final dengan Vietnam. Disalahnya wasit. Kemudian dia katanya gol tu offside. Yang paling best, confirm je salahnya Malaysia. Padahal game tu tak ada kena-mena dengan kita pun. Percayalah cakap aku. Jadi kepada Kno, you must change your mind. Jangan pakai IQ 78. You know? Apa lagi? Gerakkan dia. Ada satu fenomena psikologi yang cocok banget buat jelasin kenapa sebagian netizen Malaysia hobi banget ngurusin timnas Indonesia. Namanya kognitif disonansi. Bahasa gampangnya, ini kayak rasa nggak nyaman di otak ketika keyakinan dan fakta saling tabrak. Ya contohnya mereka mau percaya bahwa sepak bola Malaysia masih hebat. Tapi, begitu lihat ranking FIFA, hasil turnamen, dan performa, kenyataannya nggak seindah di kepala. Nah, daripada nerima realita pahit itu, otak cari jalan pintas. Bikin alasan, nyerang balik. Atau memutar fakta biar rasa nggak nyamannya hilang. Coba kita lihat komentar-komentar yang muncul. Ada yang bilang, kita tengok nanti kalau tak lepas Piala Dunia. Mesti beratus juta alasan. Loh, tim mereka aja belum pernah lolos ke ronde ketiga. Apalagi ronde keempat kualifikasi Piala Dunia. Tapi udah sibuk ngebayangin alasan negara lain. Ini jelas mekanisme pertahanan ego. Kalau nggak bisa lebih baik, minimal bikin lawan jatuh. Sama rendahnya. Ada juga yang main narasi. Provokasi dari Indonesia udah bertahun-tahun, kena sindir balik jangan koyak. Padahal kalau ditelusuri, provokasi di sepak bola itu dua arah. Bahkan seringnya Malaysia yang duluan mulai nyindir di media sosial. Tapi dengan membalik narasi, mereka bisa merasa nggak bersalah. Lalu muncul komentar, Konoha kempunan AFF Cup? Ini lebih lucu lagi AFF Cup, jadi satu-satunya pegangan harga diri. Padahal turnamen itu skala regional, bukan internasional besar. Kalau AFF Cup dianggap prestasi puncak, itu sama aja kayak bangga juara RT, tapi nyinyir tetangga yang masuk final turnamen antar kecamatan. Kalau kita tarik benang merah, polanya begini, fakta pahitnya, prestasi timnas sendiri stagnan atau menurun. Sesto som meses. Keyakinan yang ingin dipertahankan, mereka adalah Malaysia setara atau lebih baik dari Indonesia. Benturannya, ranking, hasil, dan performa Indonesia naik, Malaysia kalah saing, solusi otak alihkan topik, serang lawan, bikin pembenaran kreatif. Hasilnya, setiap kali Indonesia berprestasi, komentar yang muncul bukan ucapan selamat, tapi sindiran, pengalihan, atau prediksi buruk. Karena mengakui kenyataan berarti ego mereka harus turun, dan itu berat. Fenomena ini bikin media sosial jadi arena adu nyindir tanpa ujung. Setiap berita timnas Indonesia, entah itu menang atau kalah, pasti ada rombongan akun dari Malaysia yang ikut nimbrung. Ironisnya, timnas mereka sendiri stagnan bahkan menurun. Tapi nyinyirin timnas Indonesia karena interaksi mereka tinggi. Jadi makin sering komen, makin sering kontennya muncul, makin besar rasa terpicunya. Siklusnya berulang, dan kognitif disonansi mereka nggak pernah sembuh. Orang-orang Malaysia kerjanya mengurus timnas Indonesia. Kerana timnas Malaysia nggak bermutu, jadi nggak tertarik buat dibahas. Alamak. Bukan begitu dong. Kita orang pun tidak mahu ngurus-ngurusin timnas Indonesia. Jadi timnas Malaysia nak dibahas tidak perlu kerana dah power. Jadi saya ngurusin timnas Indonesia kerana kalah. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak maafin ya, izinkan saya gelak. Apa lagi? Kita tengok nanti kalau tak lepas Piala Dunia mesti beratus juta alasan. Biasalah Konoha. Tengoklah itu final dengan Vietnam. Disalahnya wasit. Kemudian dia katanya gol tu offside. Yang paling best, confirm je salahnya Malaysia. Padahal game tu tak ada kena-mena dengan kita pun. Percayalah cakap aku. Jadi kepada Kno, you must change your mind. Jangan pakai IQ 78. You know? Apa lagi? Gerakkan dia. Konoha memulakan provokasi bertahun-tahun dekat Malaysia. Ya betul. Memang betul. Semenjak 2010. Betul tak? Alah, masa kita menang Suzuki Cup tu. Semenjak tu diorang tak puas hati sampai sekarang. Ni, aku baru jentik sikit. Keno, dah kuk kaya.
Konoha kempunan AFF Cup. Mau tak kempunan? 7 kali runner up. Tak pernah menang, tak pernah juara. Mau tak menyirap kawan tu. Jadi tahun ni diorang try lah kan. Manalah tahu dapat. Rupanya tak. Kena juga dengan Vietnam. Jadi ibu-ibu, bapa-bapa maafin ya. Boleh cuba lagi 2 tahun. Mana tahu kali ni confirm menang je lah. Betul tak? Jadi kalau ada netizen Malaysia yang nyinyir tiap kali Indonesia main, jangan langsung emosi. Ingat aja, itu bukan cuma soal bola. Itu soal psikologi. Kognitif disonansi bikin orang lebih milih memelintir fakta ketimbang nerima kenyataan. Singkatnya, mereka bukan cuma lawan di lapangan, tapi juga pasien di klinik ego masing-masing. Dan kadang, menyindir mereka. Nggak perlu pakai kata kasar. Cukup kasih data, kasih cermin. Dan biarkan mereka gelisah sendiri. Di ruang tunggu bernama realita.